Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony. Saya merupakan mahasiswa Universitas Patria Arta, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, angkatan tahun 2025. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan komputer berdasarkan sejarah dan jenisnya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan komputer berdasarkan sejarah dan jenisnya. Komputer adalah perangkat elektronik yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia yang mengalami evolusi signifikan dari masa ke masa. Perkembangan ini dapat dikajikan berdasarkan sejarah dari generasi ke generasi dan jenis-jenisnya berdasarkan ukuran dan fungsionalitas. Tugas ini bertujuan memberikan gambaran ringkas mengenai evolusi komputer tersebut. Generasi pertama. Perkembangan komputer generasi pertama sekitar tahun 1940-an hingga 1959 ditandai oleh penggunaan tabung hampa udara sebagai komponen sirkuit utama. Komputer pada era ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan komputer modern saat ini. Komputer utama menggunakan tabung hampa udara untuk sirkuit logika dan memori, yang merupakan komponen elektronik yang besar dan menghasilkan banyak panas. Generasi pertama ini meletakkan fondasi bagi perkembangan komputasi modern, meskipun ukurannya yang besar dan kompleksitas operasionalnya membuatnya tidak praktis untuk penggunaan pribadi. Karakteristik generasi pertama. Ukuran fisik besar. Ukurannya sangat besar, bahkan bisa sebesar ruangan penuh, sehingga membutuhkan daya listrik yang sangat besar pula. Bahasa pemrograman dilakukan menggunakan bahasa mesin yang berbasis kode biner yang sangat spesifik untuk tugas tertentu dan sulit diprogram. Penyimpanan data. Penyimpanan data menggunakan drum magnetik dan pita magnetik. Kecepatan dan fleksibilitas terbatas. Komputer generasi ini lambat dan dalam pengoperasiannya dan hanya dapat menyelesaikan satu tugas spesifik pada satu waktu. Orientasi penggunaan umumnya digunakan untuk aplikasi ilmiah dan militer seperti perhitungan tabel angka dan analisis militer. Contoh komputer generasi pertama. Ini ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Sering disebut sebagai komputer elektronik digital pertama yang dapat diprogram ulang, dirancang oleh John Wee, Mausil, dan G. Ecker. Kedua, UNIVAC. 1. Universitas Otomotif Komputer 1. Komputer komersial pertama yang tersedia untuk penggunaan sipil. Salah satu pencapaian awalnya adalah memprediksi memprediksi pemenang pemilihan Amerika Serikat tahun 1952. 3. ED5, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Komputer awal yang menerapkan arsitektur program tersimpan yang digagas oleh John von Neumann. Yang keempat, IBM 650 dan IBM 701. Dan yang kelima, Mark Tama. Generasi kedua, kita lanjut ke generasi kedua. Perkembangan komputer generasi kedua berlangsung sekitar tahun 1959 hingga 1965, ditandai oleh perubahan revolusioner dengan digantikannya tabung hampa udara oleh transistor sebagai komponen sirkuit utama. Penggunaan transistor membuat komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, lebih andal, dan lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya yang menggunakan tabung hampa udara. Karakteristik generasi kedua, ukuran lebih ringkas. Karena
transistor berukuran lebih kecil, ukuran fisik komputer secara keseluruhan juga menyusut gratis, membuatnya lebih praktis. Efisien energi lebih baik. Transistor menghasilkan panas yang jauh lebih baik sedikit, yang jauh lebih sedikit dan mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Kecepatan pemrosesan meningkat. Peningkatan kemampuan komputasi memungkinkan perhitungan yang lebih rumit diselesaikan lebih cepat. Penyimpanan data menggunakan memori inti magnetik. Pengembangan memori inti magnetik digunakan untuk penyimpanan data yang meningkatkan keandalan dan kapasitas penyimpanan. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada generasi ini, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. Hal ini menggantikan kode mesin biner yang rumit dan kata-kata, kalimat, dan rumus matematika sehingga mempermudah pemrograman. Dampak perkembangan generasi kedua. Perubahan ini membuka jalan bagi pengguna komputer yang lebih luas, terutama dalam aplikasi bisnis dan ilmiah. Industri perangkat lunak dan jenis karir baru seperti programmer dan analis sistem pada bermunculan. Contoh komputer generasi kedua, IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, Unified 3, Honeywell 400. Oke, kita lanjut ke generasi ketiga. Perkembangan komputer generasi ketiga yang berlangsung sekitar tahun 1964 hingga 1970-an ditandai dengan penggunaan sirkuit terintegrasi yang merevolusi dunia komputasi dengan membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih andal. Inovasi terbesar adalah chip silikon kecil yang mengemas ratusan atau ribuan transistor dan komponen elektronik lainnya ke dalam satu paket yang ringkas. Ini ditemukan oleh Jack Kilby pada tahun 1958. Ini adalah gambar chip seperti analog IC, digital IC, mixed signal IC, power IC, RFIC, dan sistem on chip. Karakteristik generasi ketiga, ukuran lebih kecil dan ringkas. Penggunaan IC secara gratis mengurangi ukuran PC komputer, membuatnya lebih mudah ditempatkan di lingkungan kantor atau laboratorium. Kecepatan pemrosesan jauh lebih cepat. Kecepatan pemroses peningkatan dari ribuan operasi per detik menjadi jutaan operasi per detik berkat efisiensi IC. Konsumsi daya dan panas lebih rendah. IC membutuhkan daya listrik yang jauh lebih sedikit dan menghasilkan panas yang tidak sebanyak transistor atau tabung hampa udara, meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Kapasitas memori lebih besar. Komputer generasi ini mampu menyimpan ratusan ribu karakter data menggunakan memori magnetik berkapasitas besar. Peningkatan perangkat lunak dan sistem operasi. Sistem operasi menjadi lebih canggih, mendukung multi programming, menjalankan beberapa program sekaligus, dan time sharing. Berbagai waktu CPU di antara banyak pengguna. Penggunaan monitor dan keyboard. Pengenalan terminal visual, monitor, dan keyboard menjadi lebih umum untuk interaksi pengguna, mengganti kartu berlubang yang mendominasi era sebelumnya. Standarisasi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan Pascal distandarisasi dan digunakan secara luas, memudahkan programmer untuk bekerja di berbagai mesin. Beberapa komputer penting dari generasi ini diikuti BM System 360, sering komputer seri komputer serbaguna pertama yang sangat populer di kalangan bisnis dan industri, menandai titik balik dalam penggunaan komputer komersial. PDP-8, ini komputer pertama yang sukses secara komersial, membuatnya lebih terjangkau untuk institusi penelitian dan bisnis kecil. Univex 1108, ICL 1900. Generasi ketiga ini adalah langkah penting menuju komputer modern.
menjadikannya lebih mudah diakses, lebih serbaguna, dan lebih andal. Kita lanjut ke generasi keempat, perkembangan komputer generasi keempat yang berlangsung sekitar tahun 1971 hingga 1980-an merupakan era kelahiran komputer pribadi dan ditandai oleh penggunaan mikro mikroprosesor sebagai komponen utama. Penggunaan mikroprosesor ini adalah inovasi terbesar. Ribuan sirkuit integrasi dipadatkan ke dalam satu keping silikon atau chip tunggal yang disebut dengan mikroprosesor. Intel 4004 yang dirilis pada tahun 1971 adalah cikal bakal mikroprosesor modern. Teknologi VLSI. Penggunaan teknologi Very Large Scale Integration yang memungkinkan menempatkan ratusan ribu transistor dalam elemen sirkuit lainnya dalam satu chip. Yang kedua, ukuran semakin ringkas. Ukuran komputer menjadi jauh lebih kecil, ringkas, dan portable dibandingkan generasi sebelumnya, memungkinkan komputer diletakkan di atas meja kerja. Efisiensi dan kecepatan meningkat. Komputer menjadi lebih kuat, lebih cepat dan pemrosesan data dan lebih hemat energi. Yang keempat, memori semikonduktor. Memori internal komputer mulai menggunakan semikonduktor seperti RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Online Only Memory, menggantikan memori inti magnetik. Yang kelima, pengembangan antarmuka penggunaan grafis. Pada generasi ini, sistem operasi yang lebih ramah penggunaan mulai dikembangkan, seperti MS-DOS dan kemudian Macintosh, Macintosh, Macintosh OS yang memperkenalkan antara muka pengguna grafis dan mouse. Yang keenam, popularitas bahasa pemrograman. Banyak bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan dan disempurnakan, seperti basis Pascal, COBOL, Fortran, dan C. Dampak perkembangan generasi keempat. Generasi ini mentransformasi komputer dari mesin industri atau militer yang mahal menjadi perangkat yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini memicu revolusi komputer pribadi dan meletakkan dasar bagi industri teknologi modern. Contoh komputer generasi keempat. Yang pertama, Altair 8800. Yang kedua, IBM PC. Yang ketiga, Apple II. Yang keempat, Apple Macintosh. Rilis tahun 1984. Yang kelima, Commodore PET. Dan yang keenam, DAC PDP 11 garing 03. Kita lanjut ke generasi kelima. Komputer generasi kelima adalah tahap perkembangan komputasi saat ini dan masa depan. Dimulai sejak akhir tahun 1800-an, 1980-an hingga sekarang. Generasi ini didasarkan pada teknologi ultra large scale integration dan berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan AI, Artificial Intelligence. Tujuan utama generasi kelima adalah menciptakan komputer yang dapat berfungsi layaknya manusia dengan kemampuan untuk belajar, bernalar, membuat keputusan, dan berinteraksi menggunakan bahasa alami. Teknologi ULSI. Pertama, gunakan integritas skala ultra besar. Memungkinkan penempatan lebih besar 10 juta komponen elektronik pada satu chip mikropros, mikro, mikroprosesor tunggal. Yang kedua, pemrosesan paralel. Komputer generasi ini menggunakan pemrosesan paralel dan arsitektur superkonduktor untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data secara gratis. Yang ketiga, antarmuka yang lebih intuitif. Pengembangan antarmuka menggunakan grafis yang lebih canggih, kemampuan input visual, dan pengenalan suara yang lebih baik. Perangkat portable. Yang keempat, perkembangan komputer jinjing seperti laptop,
notebook, dan perangkat bergerak lainnya menjadi standar. Yang kelima, jaringan dan konektivitas. Fokus pada konektivitas, fokus pada konektivitas yang luas dan jaringan global seperti internet yang menjadi tulang punggung komputasi modern. Yang keenam, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Penggunaan bahasa pemrograman seperti Java, Python, C++, dan lainnya mendukung pengembangan AI dan sistem berbasis pengetahuan. Fokus penelitian dan pengembangan. Proyek komputer generasi kelima yang awalnya diinisiasi secara formal oleh Jepang pada tahun 1980-an bertujuan untuk merealisasikan perangkat yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Meskipun proyek formal tersebut telah berakhir, penelitian di bidang AI, komputasi kuantum, dan biosip terus berlanjut menjadi ciri khas dari era ini. Contoh komputer generasi kelima. Yang pertama, laptop dan notebook. Yang kedua, PC IBM Pentium. Yang ketiga, superkomputer modern yang digunakan untuk pemodelan iklim, riset medis, dan aplikasi ilmiah kompleks lainnya. Secara keseluruhan, generasi kelima adalah tentang membuat komputer menjadi lebih pintar, lebih cepat, dan lebih terintegrasi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kesimpulan pada presentasi untuk pengembangan komputer berdasarkan sejarah dan jenisnya. Kembangan komputer menunjukkan kemajuan teknologi yang luar biasa, mengubahnya dari mesin hitung raksasa menjadi perangkat cerdas yang mudah dibawa kemana saja. Pemahaman tentang sejarah dan jenis komputer membantu kita mengapresiasi inovasi yang telah mendorong era digital saat ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang sejarah komputer dan jenisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.